Alright guys, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 388 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah teknik fusi inti jiwa berakhir, serta tubuh Yu Hao dan Tang Wutong kembali muncul melayang di udara, Yu Hao buru-buru bertanya dengan suara gemetar, kenapa sebelumnya Tang Wutong begitu bodoh memblokir pedang Dewa Kematian dengan tubuhnya. Tang Wutong tertawa dan mengatakan, jika dirinya dalam posisi terdesak, Yu Hao pasti akan melakukan hal yang sama dan pasti akan melindunginya. Sehingga dirinya juga ingin melakukan hal yang sama untuk melindungi calon suaminya. Terlebih lagi, Tang Wutong hanya ingin ada kesetaraan gender di hubungan mereka, satu sama lain saling melengkapi dan melindungi. Sambil mempererat pelukannya setelah mendengarkan jawaban Tang Wutong, Wu Yu Hao lantas menutup matanya. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan apapun. Bahkan dia sebenarnya sudah siap mati untuk mengikuti kemanapun Tang Wutong pergi. Sementara Tang Wutong jelas langsung meneteskan air mata kebahagiaan. Dia benar-benar tidak menyangka masih hidup dan bisa bersama dengan Hu Yu Hao saat ini. Pada saat ini, Daming dan Erming penuh dengan senyum menatap kedua sosok tersebut dari jendela Sekte Hotian. Bahkan Titan alias Erming mengatakan, dia merasa bahagia melihat keduanya berbahagia, serta teringat bagaimana dulu hubungan Tang San dan Xiaowu. Terlebih lagi, Tang San sebelumnya pastilah tersentuh ketika mengetahui Yu Hao bersedia memberikan kultivasinya untuk Tang Wutong, serta membantu putrinya membentuk inti jiwa kedua. Selain itu juga, baik Yu Hao dan Tang Wutong juga pada akhirnya mendapatkan manfaat luar biasa pasca kejadian sebelumnya. Kekuatan mereka saat ini sudah berada di level Dolo Transcendent alias level 95. Fakta bahwa mereka mampu mencapai level tersebut di usia sangat muda, Erming sangat yakin mereka berdua pasti memiliki kesempatan untuk menyamai pencapaian Tang San 10.000 tahun yang lalu. Meskipun Daming mengangguk mendengarkan hal itu, tapi dia tiba-tiba meledek Erming. Dia teringat di masa lalu, Erming sempat menyukai Xiaowu ketika baru mengambil bentuk manusia. Ucapan Daming barusan langsung membuat wajah Erming berubah suram dan memintanya untuk tidak mengatakan hal tersebut, di mana Tang San memperlakukan calon menantunya seperti seorang tahanan militer. Bahkan sering membuat Yu Hao nyaris tewas. Apalagi jika ada orang yang berusaha merebut Xiaowu, mungkin bakalan dijadiin ayam geprek. Di saat Daming tertawa mendengarkan jawaban barusan, Erming justru terlihat kehilangan kejantanannya sebagai kera raksasa. Dia kini terlihat seperti kera imut ketakutan mengingat betapa menakutkannya Tang San saat ini. Waduh, Abang Frank saranin jangan jadi pelakor ya guys ya. Bisa-bisa ditumbuk habis sama Tang San ya kan. Di udara, Hu Yu Hao masih memeluk Tang Wutong dengan sangat erat. Ketika pikirannya mulai jernih, Yu Hao mulai bertanya-tanya, kenapa segel di tubuh Tang Wutong tidak aktif ketika dirinya memeluknya begitu dekat? Kenapa tidak ada penolakan? Bahkan untuk memastikan hal tersebut, Yu Hao lantas menjadi semakin erat memeluk Tang Wutong, sehingga membuat Tang Wutong segera merintih, serta mengatakan, kenapa Yu Hao begitu bersemangat. Di saat Yu Hao tertegun dan segera melepaskan pelukannya,
serta bertanya kenapa tidak ada reaksi. Tang Wutong langsung mengerti apa yang dimaksud Yu Hao. Dia juga menjelaskan, ayahnya sempat berkunjung menemuinya. Setelah melihat apa yang telah Yu Hao lakukan untuknya, ayahnya segera melemahkan segel pelindung di tubuhnya. Yu Hao jelas sangat gembira mendengarkan hal itu, bahkan dengan wajah penuh semangat dan berterima kasih atas kebaikan calon ayah mertuanya. Dia segera menundukkan kepalanya menatap kedua mata Tang Wutong, serta meraih pinggang rampingnya ke dalam pelukannya. Wajah Tang Wutong langsung memerah merasakan kehangatan tersebut. Dia juga tidak berusaha menghindar, bahkan meletakkan kedua tangannya di leher Yu Hao, serta terjadilah tubrukan bemper depan luar biasa membagongkan alias cipokan. Waduh, astagfirullah, berdosa banget ini Yu Hao ya guys ya. Awan yang tersebar melayang dari kejauhan, dan langit sekali lagi ditutupi dengan warna seperti mimpi. Yu Hao memeluk Tang Wutong di tengah awan dan kabut. Jika bukan karena Erming memberikan isyarat kepada mereka, mungkin keduanya akan terus berpelukan di atas awan sampai akhir zaman. Singkat cerita, setelah menemui Erming dan Daming, mereka berdua melanjutkan hari menikmati makanan di Sekte Hautian, kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk berbicara empat mata. Di tempat ini, Yu Hao bertanya kepada Tang Wutong, roh pelindung mereka kembali bisa melakukan fusi. Tapi apa yang terjadi? Sebelumnya Tang Wutong telah menyerap banyak kekuatan spiritualnya, tapi kenapa kultivasinya tidak menurun dan justru meningkat? Bahkan mereka sama-sama menjadi seorang dolo transenden. Sambil menggelengkan kepalanya dan tidak tahu pasti apa yang telah terjadi, Tang Wutong juga bilang semuanya memang telah berubah ketika dirinya tersadar. Terlebih lagi, Erming pernah mengatakan Yu Hao membantunya menyembuhkan diri menggunakan beberapa metode rahasia, membuat roh pelindung dan inti jiwa mereka menjadi jauh lebih sempurna dan saling melengkapi. Di waktu yang sama, berkat keterikatan tersebut, kekuatan roh di tubuhnya bisa membantu Yu Hao menyembuhkan kekuatan roh sendiri. Hal itu berlangsung selama 9 hari, sehingga bisa mencapai kondisi seperti ini. Di saat Yu Hao terkejut mendengarkan kata 9 hari, Tang Wutong langsung menjelaskan, menurut perkataan Erming, Yu Hao membawanya ke tempat ini 1 bulan yang lalu. Oleh sebab itu, setelah sekian lama waktu berlalu, apakah Yu Hao berniat untuk segera kembali ke kota Shrek? Jika benar, mereka bisa pergi saat ini juga. Yu Hao memeluknya dengan erat dan mengatakan tidak ingin terburu-buru. Dia sudah memutuskan sebelum meninggalkan kota Shrek. Bahkan telah memberitahu seluruh tetua kalau dirinya mungkin tidak akan pernah kembali. Selain itu juga, dirinya sudah mengusir pasukan kerajaan Ryu dari kota Shrek dan membantu Ma Xiaotao memulihkan diri, sehingga akademi mungkin tidak membutuhkan dirinya dalam waktu dekat. Sambil mengatakan hal itu, Yu Hao meletakkan kepalanya di bahu Tang Wutong dan menikmati momen damainya. Sementara Tang Wutong jelas juga merasakan hal sama. Dia juga sementara waktu melupakan segalanya, seolah-olah ingin hidup bersamanya selamanya dengan Yu Hao di dalam Sekte Hautian. Setelah beberapa saat sambil membelai rambut Yu Hao, Tang Wutong mengatakan mereka bisa menghadapi apapun dengan bahagia selama mereka bersama. Mereka tidak dapat benar-benar berada di sini selamanya dalam damai, karena masih ada hal-hal yang tidak dapat dilepaskan. Manusia tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Bahkan pasti banyak orang akan mengkhawatirkan Yu Hao. Mereka tidak melihatnya dalam jangka waktu yang lama. Setidaknya, mereka tidak bisa melarikan diri seperti hantu. Mereka harus kembali ke dunia yang telah mereka lalui. Selain itu juga, Tang Wutong sangat yakin tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti mereka. Mereka berdua secara bertahap telah mendapatkan kemampuan untuk mengubah dunia. Oleh sebab itu, mereka tidak lagi memiliki alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Mereka harus melindungi akademi dan sekte Tang.
serta menentukan masa depan dunia dulu. Wu Yuhao gemetar saat dia menatap Tang Wutong. Dia jelas tahu apa yang dimaksud oleh kekasihnya, namun tidak mungkin baginya untuk terburu-buru pergi. Dengan adanya hal itu, Yu Hao lantas mengangguk dan mengatakan, mereka memang tidak bisa terus bersembunyi, serta harus menghadapi semua masalah saat ini. Tapi mereka tidak bisa pergi hari ini dan harus menikmati momen bahagia. Pasalnya dia tidak tahu kapan bisa mendapatkan hari seperti ini lagi. Setelah itu barulah mereka akan kembali bergulat dengan kejamnya dunia. Tidak menolak ucapan Yu Hao, Tang Wutong hanya mengangguk setuju. Mereka kemudian menikmati hari-hari di atas tempat tidur. Tapi mereka tidak melakukan apapun seperti yang kalian bayangkan. Keduanya hanya saling bersandar satu sama lain, serta menikmati keindahan pemandangan luar biasa dari jendela Sekte Hotian. Mereka menenangkan suasana hati. Singkat cerita, satu hari berlalu dalam sekejap mata. Keduanya menjalani hari-hari seperti biasa dan bukan seperti seorang master roh, hanya seperti sepasang kekasih, menikmati kehidupan tanpa beban. Kelelahan, rasa sakit dan tanggung jawab Huo Yuho dan Tang Wutong yang telah mereka kumpulkan untuk waktu yang lama terlihat telah dibersihkan selama 1 bulan ini, dan mata mereka menjadi lebih jelas dan lebih terang dari sebelumnya. Kemudian Huo Yuho membawa Tang Wutong menghadap Erming dan Daming, serta menjelaskan kalau mereka akan pergi hari ini dari Sekte Hotian. Meskipun Huo Yuho notabene tidak tahu jelas bagaimana dirinya dan Tang Wutong berhasil pulih atau bagaimana kekuatannya bisa meningkat, dia tahu bahwa apa yang terjadi berkaitan erat dengan dua pemimpin Sekte Hotian. Keduanya memang terlihat sangat dingin dari luar, tapi Yuho sadar keduanya sangat baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Sambil tersenyum tipis, Daming mengatakan untuk pergi dan melakukan yang mereka ingin lakukan. Mereka berdua telah memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh benua. Meskipun masih ada beberapa sosok yang bisa mengalahkan mereka, namun selama mereka berdua saling bergandengan tangan, maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghancurkan mereka. Selain itu juga, Daming meminta Yu Hao untuk benar-benar menjaga Tang Wutong. Jika tidak, dirinya secara pribadi akan mencari Yu Hao dimanapun dia berada. Di saat Yu Hao mengangguk dengan sangatlah hormat, Erming justru meminta Daming untuk tidak mengatakan hal yang tidak menyenangkan. Dia juga meminta mereka berdua untuk pergi, serta berpesan kepada Tang Wutong untuk mengunjungi mereka berdua jika memiliki kesempatan di masa depan. Tang Wutong mengangguk melangkah maju dan memeluk Erming dan Daming. Matanya memerah saat dia terbang ke langit bersama Huo Yuhao. Mereka berpegangan tangan saat mereka terbang menghilang dari cakrawala. Melihat hal tersebut, Daming terlihat menunjukkan tatapan bahagia. Dia beranggapan tugas mereka sudah selesai, sehingga mereka bisa segera kembali ke alam dewa seperti sebelumnya. Nah, di sini Mimin jelasin sedikit ya guys ya. Daming dan Erming ini sebenarnya hidup di alam dewa bersama Tangsan dan Xiaowu. Namun mereka memiliki tugas dari Tangsan untuk menjaga Sekte Hautian. Selain itu juga, mereka memiliki tugas tersembunyi untuk membantu Tang Wutong menemukan calon suami, sehingga tugas mereka ini dianggap telah selesai. Namun pada dasarnya, mereka belum bisa kembali ke alam dewa karena situasi benua Dolo yang masih memburuk. Sampai sini jelas ya guys ya. Singkatnya, ketika terbang ke udara, Tang Wutong sempat bertanya kemana mereka akan pergi. Huo Yuhao menjelaskan mereka akan pergi ke wilayah kerajaan Doling, lebih tepatnya ke ibu kota Doling. Dia ingin tahu bagaimana kondisi Susansi. Lebih pentingnya lagi, apakah kerajaan Ryu telah bergerak melakukan serangan terhadap kerajaan Doling. Sambil mengangguk membenarkan hal itu, Tang Wutong juga beranggapan Akademi Shrek dan Sekte Tang pastilah tidak akan mengalami masalah dalam waktu singkat.
sangat berbeda dengan kerajaan Doling, sehingga mereka harus memastikan kondisi Susansi. Sementara itu di dalam kota Doling, laporan militer terus-menerus masuk ke dalam istana kerajaan. Orang berwibawa yang saat ini duduk di atas tahta kerajaan tidak lain dan tidak bukan adalah Lord Susansi. Istana kerajaan Doling baru saja mengalami serangan destruktif dan mereka membangun kembali aula utama dalam waktu singkat. Lokasi asli istana kerajaan tampak kosong seperti biasa dan tidak ada apapun di sekitarnya. Subjek kota memang menyarankan berpindah lokasi dan mereka menyebutkan bahwa tempat ini tidak menyenangkan. Namun Susansi menolak saran mereka dan mengatakan bahwa mereka harus bangkit dari tempat mereka jatuh. Oleh sebab itu, istana kerajaan Doling sedang dibangun kembali di lokasi aslinya, tetapi semuanya sederhana dan tidak berwarna. Sudah 1 bulan telah berlalu, Susansi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Senyum malas yang muncul di wajahnya setiap hari telah menghilang, digantikan oleh martabat dan keagungan. Namun dia juga terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Meskipun hanya sebulan berlalu, tidak sulit untuk melihat betapa banyak usaha, darah dan keringat yang telah dia lakukan. Tidak berselang lama, seorang bawahan melaporkan kalau kota penyimpanan telah jatuh. Sisa pasukan pertahanan dan warga sipil telah berhasil memasuki kota Doling dengan aman. Ekspresi Susansi memanglah tenang, tetapi wajahnya menjadi hitam pekat. Jiang Nanan berdiri tepat di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di bahunya dalam upaya untuk menghibur emosi Susansi. Pasalnya sudah banyak hal terjadi di wilayah kerajaan Doling selama periode waktu ini. Berita tentang kehancuran istana kerajaan sama sekali tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan tanah di sekitarnya. Ada banyak pendapat dan suara yang berbeda tentang fakta tersebut. Kekaisaran Doling sangat ketat dalam menetapkan wilayah keluarga kerajaan, tetapi beberapa dari keluarga kerajaan telah bercabang kembali pada masa-masa awal. Ada beberapa yang masih memegang semacam otoritas. Istana kerajaan sebelumnya telah dihancurkan, dan hampir setiap individu yang secara langsung turun dari keluarga kerajaan telah binasa. Ada beberapa yang mulai mengamati tahta ketika berita apokaliptik ini sampai kepada telinga mereka. Semua orang takut dan resah di dalam kekaisaran. Beberapa orang yang berambisi dengan cepat terlihat seperti mereka bersiap untuk melakukan pemberontakan. Dalam keadaan seperti itu, Susansi mendapatkan dukungan dari rakyat dan prajurit kekaisaran Doling saat dia dengan cepat mendapatkan kendali atas beberapa kota di sepanjang pinggiran kota Doling. Lebih jauh lagi, dia berusaha menarik pasukannya sebanyak mungkin sehingga dia bisa berkonsentrasi dan memusatkan mereka. Bagian dari pasukan ini terdiri dari para elit yang telah melakukan perjalanan untuk memperkuat kota Shrek, dan wilayah internal kekaisaran Doling hanya bisa stabil jika Susansi mendapatkan dukungan dari pasukan elit. Hanya dengan begitu, Susansi bisa menekan orang-orang yang ambisius dan mereka tidak akan bergerak melawannya dengan mudah, serta menghindari pemberontakan memperebutkan kekuatan tahta Doling. Tetapi bagaimana hal itu bisa mudah? Komandan pasukan elit adalah seorang jenderal terkenal dari kekaisaran Doling. Meskipun dia telah membalikan pasukannya ketika dia menerima intelijen yang akurat, dia tidak segera kembali ke kota Doling, tetapi sementara waktu menempatkan dirinya di sebuah kota besar di selatan setelah memasuki wilayah kekaisaran Doling. Di permukaan, mereka mengklaim bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam konflik dalam keluarga kerajaan dan hanya akan menerima anggota keluarga kerajaan yang paling terkemuka untuk memerintah mereka. Mereka jelas berusaha untuk menunggu konflik untuk mendapatkan keuntungan. Jika jenderal memiliki darah kerajaan mengalir di nadinya, mungkin situasi akan jauh lebih buruk. Susansi seperti babi panggang di atas ludah dalam keadaan seperti itu, dan situasi yang dia hadapi sangatlah sulit.
dua klan keluarga kekaisaran di utara sudah mulai memberontak atas nama membantu kaisar. Wilayah dalam kekaisaran Doling pada awalnya kosong, jadi kedua pasukan ini mulai mendorong ke arah kota Doling sesegera mungkin. Satu tentara mulai melakukan kesalahan tak tertahankan saat mereka mulai membunuh dan menjara di sepanjang jalan. Mereka terus-menerus memperkuat diri. Tentara Susansi di sisi ini tidak kecil, tetapi karena elit Doling telah dimobilisasi, hanya tentara normal yang tersisa di kota. Kekuatan bertarung mereka hanya bisa menandingi salah satu dari pasukan pemberontak, dan tidak sulit untuk membayangkan jenis tekanan yang dialami Susansi ketika kedua pasukan mulai mendorongnya pada saat yang sama. Susansi tidak akan pernah memegang tahtanya tanpa alasan, tapi dia tidak akan memberikan begitu saja. Jika dia menyerahkan tahta kepada seseorang yang salah, hal itu berarti bencana yang mengerikan bagi seluruh kekaisaran Doling. Untungnya, Kekaisaran Ryu tidak meluncurkan invasi terhadap Kekaisaran Doling selama sebulan terakhir. Kalau tidak, situasi mereka bisa jauh lebih buruk. Wadidaw, baru aja Yuho sama Tang Wutong berbahagia dan mereka berdua diketahui sudah menjadi seorang dolo transenden. Tapi untuk levelnya belum pasti guys ya. Di atas 95 atau pas di 95. Yang intinya mereka berdua adalah dolo super alias dolo transenden. Dan ada lagi kejadian internal yang membagongkan, di mana ketika seluruh keluarga Kekaisaran Doling binasa serta Susansi mengambil alih tata, wilayah Kekaisaran Doling mulai terjadi konflik, di mana konflik tersebut berkaitan dengan beberapa sosok yang berambisi naik tahta alias merebut tahta dari Susansi. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas di spoiler berikutnya guys ya. Jadi jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan selalu support Abang Frank. Di sini si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.